kita juga pengalaman ya, pernah menjadi Kaprodi, Pak Sarif juga pernah jadi Kaprodi. Oleh karena itu pekerjaan yang paling berat sebenarnya yang di perguruan tinggi ini adalah sekretaris prodi dan Kaprodi. Kaprodinya, ya. Karena yang menjadi tombaknya untuk meningkatkan akreditasi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpres Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Dan hari ini saya sangat bahagia, saya sangat bersyukur karena pada hari ini Harian Umum Palembang Express palpres.com itu menjalin MOA dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Setelah itu kami tim dari Podcast Cukup Pedas mendapatkan kesempatan langsung untuk mewawancarai, mengulik informasi di UIN Raden Patah Palembang bersama dengan Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Haja Hamidah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Ibu. Alhamdulillah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan di podcast ini juga kita narasumber yang kedua, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang, Dr. Ahmad Syarifuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya terima kasih dulu nih Pak, sudah berkenan untuk membangun kolaborasi dengan Harian Umum Palembang Express dan palpres.com untuk mengembangkan mungkin konten-konten menarik bersama Palpres dan Fakultas Dakwah. Terima kasih nih Bapak. Sama-sama, siap. Nah, dan baru ini juga Fakultas Dakwah mendapat akreditasi unggul juga nih ya Pak. Iya. Akreditasi unggul untuk program studi jurnalistik. Nah, mungkin sebelum kita lebih spesifik ke Fakultas Dakwah, ingin ngulik informasi, katanya UIN Raden Patah Palembang ini sedang membidik akreditasi unggul. Apakah itu benar? Langsung kita tanyain ke Ibu Wakil Rektor. Benar Ibu itu ya, informasi itu? Benar. Ini kan memang harapan kita karena dengan akreditasi unggul kan artinya secara penilaian kita mendapatkan dalam berbagai hal, kita mendapatkan poin-poin yang bagus. Sebenarnya berapa tahun yang lalu ya kita sudah mengajukan akreditasi di tahun 2020, dan akreditasi kita itu waktu itu masih 7 standar, kemudian kita enggak ya, bukan, sudah 9 standar, 9 kriteria ya, sudah 9 kriteria, dan pada waktu itu secara nilai kita masuk nilai yang sudah bisa unggul. Tetapi karena di unggul itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, ada beberapa instrumen, dan salah satunya misalnya kita nggak bisa penuhi pada waktu itu akreditasi program studi minimal 40% sudah mendapatkan nilai A atau unggul. Sementara pada waktu itu capaian kita masih di atas 30, belum capai 40. Nah, kalau itu sudah tercapai, sebenarnya kita sudah unggul pada waktu itu, tahun 2020. Oleh karena itu pimpinan kita mengajukan kembali itu di tahun, insya Allah di tahun 2024 awal. Jadi sebagai persiapannya mulai dari sekarang ini sampai dengan 1 tahun ke depan kita mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian sambil mempersiapkan apa yang bisa diisikan di borangnya, nanti kan akan kita susun semua dokumen-dokumen yang ada, misalnya berapa karya ilmiah, berapa kerjasama, berapa jumlah mahasiswa dan sebagainya, itu kan terisikan semua. Oleh karena itu mulai dari saat ini sampai setahun ke depan kita mempersiapkan untuk akreditasi menuju unggul. Kalau tahun 2020 itu kurang sedikit nilai akreditasi 40%, 39. Ya. Sekarang pasti sudah mencapai 50% ya, hampir 50%. Sudah hampir 50%. Jadi sudah melampaui dari persyaratan yang ada. Ya, dengan kata lain peluang untuk mencapai akreditasi unggul untuk di
sivitas ini UIN Raden Patah Palembang cukup besar juga ya, Bu? Insya Allah kita doakan, kita doa bersama ya, mudah-mudahan UIN Raden Patah mendapatkan akreditasi unggul. Saya juga karena pengalaman juga kan sebagai asesor, saya asesor akreditasi program studi dan juga asesor akreditasi perguruan tinggi. Oleh karena itu, tapi saya sekarang nggak lagi, sekarang Proprisan yang asesor akreditasi perguruan tinggi. Oleh karena itu kami yang para asesor ini bersinergi sama-sama saling menguatkan itu bagaimana kita bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kita ajukan akreditasi ke BANPT. Oke. Baik, kalau kita berbicara dengan berbicara berkaitan dengan akreditasi ya, tentunya berbicara terkait dengan kualitas dari sarana perkuliahan itu sendiri. Nah, mungkin apa, Bu, dorongan dari pimpinan UIN Raden Patah Palembang agar di tingkat jajaran program studi itu memiliki motivasi untuk meningkatkan akreditasi itu, Bu? Ya, kalau masing-masing program studi mereka punya kreasi sendiri ya. Biasanya mereka adalah orang-orang yang memang pekerja-pekerja ya, dipilih oleh Pak Dekan ya, Pak Dekan dengan komunikasi dengan Ibu Rektor juga itu memilih kaprodi dengan SDM yang memang betul-betul berkualitas dan orang yang pekerja gitu. Kalau untuk kaprodi, karena kita juga pengalaman ya, pernah menjadi kaprodi, Pak Sarif juga pernah jadi kaprodi. Oleh karena itu pekerjaan yang paling berat sebenarnya yang di perguruan tinggi ini adalah sekretaris prodi dan kaprodinya, ya. Karena yang menjadi tombaknya untuk meningkatkan akreditasi tadi mereka. Dan memang kalau saya lihat beberapa kesempatan Ibu Rektor itu juga selalu mendorong di jajarannya di fakultas, di program studi itu untuk meningkatkan akreditasi. Iya. Pernah beberapa kali saya liputan seperti itu. Nah, mungkin Pak Dekan, baru-baru ini program studi jurnalistik itu sudah meraih akreditasi unggul, dan informasinya prodi jurnalistik itu merupakan urutan kedua nih, Pak Dekan. Yeah. Ibu Wakil Rektor, mohon izin, Bu. Yeah. Ibu Wakil Rektor sudah mewarning-warning nih, kalau program studi harus unggul, program studi harus berkualitas baik. Nah, seperti apa nih Pak Dekan situasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sendiri? Baik, makasih. Berbicara tentang akreditasi ya, akreditasi program studi tentunya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kita bercerita sedikit nih ya, ketika saya masuk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu baru satu yang terakreditasi A. Nah, selebihnya ada yang terakreditasi B dan yang C-nya 2. C-nya itu termasuk yang program studi jurnalistik. Yeah. Nah, ini ya sebenarnya sudah 2 kali reakreditasi. Sudah 2 kali reakreditasi dan hasilnya tetap C. Masih mentok C waktu itu. Iya, mentok C, dan ini sebenarnya bagi saya ini sangat berat sekali untuk memperjuangkan. Biasanya karena kalau naik itu kan biasanya satu level paling tidak ya. Ya kalau dari C itu kalau dari C itu ke B dulu misalnya. Ini enggak, ini target, dan memang target unggul itu sudah dicanangkan oleh Bu Rektor ya. Dengan ketika mulai memasuki UIN ya, dengan semangatnya itu bahwa program studi di fakultas itu kita targetkan 60% A atau unggul dan 40%-nya baik. Sementara waktu itu baru satu yang terakreditasi. Berapa persen lagi, Pak? Dari 5, berarti berapa persen? 30%. Ya, 30%. Jadi untuk menaikkan 60% kan cukup berat. Nah, tapi alhamdulillah program studi yang lain, program studi BPI waktu itu sudah siap untuk asesmen lapangan, dan alhamdulillah ya senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan, dengan Bu WR3 waktu itu untuk komunikasi dengan asesor, gimana arahan bimbingannya. Alhamdulillah keluar akreditasinya A. Nah, kemudian yang BPI. Nah, kemudian yang berat ini yang jurnalistik. Jurnalistik ini pertama ya, kita ada rasa kekhawatiran karena program studi jurnalistik ini di seluruh PTKN yang ada di Indonesia ini hanya beberapa yang ada. Ya, yang ada program studinya itu.
Jadi yang ada program studi jurnalistik. Bahkan mereka yang lain tuh menggunakan embel-embel Islam, jurnalistik Islam. Kita ini jurnalistik nggak ada embel-embelnya. Nah, jadi tantangan bagi kita UPPS ya. Nah, ini pertama pasti berhadapan dengan asesor yang dari PTN juga, dari di luar PTKIN ya, istilahnya itu dari umum. Waduh, ini gimana gini komunikasinya gimana itu kira-kira? Jadi untuk di lingkungan PTKIN itu cuma sedikit yang menyelenggarakan. Jangan-jangan cuma di Raden Fatah yang punya program studi jurnalistik. Gitu. Yang lain ada, tapi jurnalistik Islam. Nah, ada embel-embel Islam. Iya, ada embel Islam. Dan masuk kategori yang kedua tadi, alhamdulillah itu berkompetisi, katakanlah dengan program studi jurnalistik yang ada di Indonesia, baik yang ada di PTN maupun di PTKIN. Dengan nama jurnalistik atau jurnalistik Islam, itu kita mendapat urutan kedua, nomor 2 yang terakreditasi unggul. Makanya kita bersyukur luar biasa, alhamdulillah. Dan tentu ini banyak sekali yang terlibat di dalamnya. Ikhtiar kita itu bukan hanya horizontal saja, ikhtiar kita tuh ke top down, kemudian ke atas, vertikal juga, bahkan pintu langit juga kita buka. Doa. Ya, jadi sebelum pelaksanaan asesmen lapangan, misalnya kita, saya dengan teman-teman mengundang seluruh ya katakanlah sivitas akademika ya, FDK untuk berdoa bersama supaya hasil yang kita peroleh nanti betul-betul maksimal. Oke, jadi waktu Pak Dekan masuk itu hanya 1 prodi, dan sekarang ada 3 prodi yang sekarang alhamdulillah 3 prodi yang sudah terakreditasi A dan unggul. Nah, waktu itu kan pasti mengalami situasi yang cukup sulit juga nih Pak Dekan. Nah, bagaimana untuk menyamakan persepsi mungkin ya dengan jajaran di bawah di program studi. Nah, apa sih yang Pak Dekan lakukan nih Pak agar mereka itu memiliki motivasi program studi juga harus mencapai puncak dari akreditasi itu sendiri? Baik, yang pertama sekali adalah komitmen. Jadi saya ingin kita semua berkomitmen. Beberapa kali saya berkoordinasi dengan teman-teman di di prodi bahwa amanat ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberikan warisan atau legacy yang baik. Di antaranya adalah ya yang wajib itu adalah akreditasi prodi. Kenapa? Akreditasi prodi itu adalah marwah lembaga. Kalau akreditasinya unggul, kita kan ketika kita kemana-mana itu ada rasa kepercayaan diri gitu. Wah, prodinya unggul gitu kan. Kemudian di samping itu yang selalu jadi pikiran kami, ketika program studi terakreditasi A atau unggul, maka konsumen, anak-anak, mahasiswa, alumni, termasuk alumni itu bangga mereka. Dan tentunya ketika ya itu yang tujuan utama ya mereka melamar pekerjaan, itu kan melampirkan akreditasi tuh. Jadi melampirkan fotokopi hasil akreditasi, keterangan akreditasi itu. Nah, itu kalau terakreditasi unggul, wah, dia mereka kan juga pihak ini juga, pihak user juga, wah ini jadi pertimbangan, bukan kaleng-kaleng istilahnya gitu. Jadi itulah makanya yang dan memang kalau di semasa kuliah itu dilihat dari nilai akreditasinya. Betul. Nah, akreditasi nih kan Ibu Warek, itu kan tidak terlepas dari keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa untuk untuk ikut berpartisipasi dalam pengisian borang segala macam. Nah, tapi mohon maaf sebelumnya untuk ini kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya.